Welcome to Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Ternyata bukan mantan aja yang labil, tapi cuaca sekarang juga lagi labil. Iya, hati-hati ya pemirsa. Untuk yang tadi ada korban jiwa lagi karena banjir. Aduh, Betul, hati-hati banjir semuanya. terus tadi ada jembatan juga ya. Itu aduh harus hati-hati banget sih. Iya. Harus dirawat. Jadi juga pesan untuk pemerintah tentunya, Ya, untuk tentunya. memperhatikan infrastruktur agar terus terjaga, bukan hanya dari infrastrukturnya tapi dari keselamatan warga. Betul, oke. Nah, Shen, kita harus seru-seruan lagi nih pagi hari ini. Aku lagi nungguin Pak Mai, karena katanya ada tamu istimewa. Pak Siapa? Mai itu bawa ada salah satu anak laki-laki berbakat. Dia bisa nyanyi. Terus? Gitu. Nah, aku Nyanyi apa? nyanyi dangdut. Oh, nyanyi dangdut. nanti Seru dong hari ini dong. digoyang lagi. Terus? Nah, tungguin aja kita mah. Kamu sambil sarapan tuh apa kayak kue-kue dimakan, kue-kue. Dangdut atau campur sari sih? Campur sari, Deng. Kayaknya dah. Sorry. Rasane wong nandang kangen, bener gak? Ya, bener ya? Bener. Selamat pagi, Pak Mai. Assalamualaikum. Salam. Saya hari ini bawa tamu istimewa, Pak Sina dan Bunik. Oke. Boleh dong dikenalin Mbak Mai ke pemirsa juga. Ini yang maksud kamu tadi? Iya, campur sari, Deng. Bukan dangdut, sorry. Campur sari, Bu. Koyong ini. Kok nyanyi lagi? Jadi Pak Mai yang nyanyi kan dia yang berbakat, Pak Mai. Ketawa dulu dong. Diketawain. tuh. Koyong ini. Udah. Daripada nyanyi mulu. Ini Nih. kita lihat videonya aja deh. Nih. Aduh. Koyong ini. Jangan ketawa dong. Malu saya nih. Tuh kan saya bilang juga apa Pak? Koyong ini. Konslet ternyata. Rasane wong kandang kangen. Udah deh, kita Gitu, buktiin Pak. dulu katanya jago nyanyi campur sari. Kita buktiin di panggung pagi-pagi seru hari Iya, ini. Arda siap? Siap, Siap? Buat bawain lagunya Mas almarhum Didi Kempot. Didi Kempot. Mantap Bunik. banget, legend. Ini nih. Semua pokoknya dinyanyiin sama Arda. Silakan Mas Arda. Berbakat banget Arda, ya ampun. Banget. Tapi Arda ini kesini bukan sendirian. Oh iya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita harus invite mamanya. Iya Pak. Ya. Tadi saya mau anterin Pak. Halo. Ibu Nani. Ibu, silakan Ibu duduk. Selamat Selamat pagi pagi, Ibu. Bu. Silakan duduk. Selamat datang. Tadi maunya bareng, tapi kata ibunya saya ke Pasar toilet dulu. Iya. Mau belanja dulu ternyata. Wah, ini anaknya suaranya mantep banget, Bu. Untuk Arda sendiri, tadi nyanyiin lagu apa itu? Lagu Tatu. Tatu. Tatu Ya. itu artinya apa? Luka yang masih membekas atau tidak bisa sembuh. Ya Aduh, sedih banget Arda. Arda, kamu emang umur berapa nyanyi lagunya sedih banget? Umur 17 tahun. Udah patah 17 hati. tahun. Itu tuh. Udah patah hati nih, memang. Itu karena patah hati tuh. Itu gimana tuh awal pertemuan sama sang maestro almarhum Didi Kempot? Ya, awalnya nyumbang lagu di sebuah hajatan. Saya nyumbang lagu. Di mana itu? Itu di Karangdowo. Tunggu deh, kamu Klaten diundang juga. buat nyanyi di sana apa gimana? Ya, enggak, saya nyumbang lagu. nyumbang Berarti lagu. kamu jadi tamunya waktu itu? Tamu dari Saya hajatan? itu apa ya? Ya cuman pengen nyumbang lagu aja gitu. Ya, berarti Ya. satu hajatan, Ya. terus pengen menyumbangkan suara emasnya. Terus? Ya, itu kan ada 2 acara, yang satu wayangan, satu almarhum Pak Didi Kempot. Saya tuh nyanyinya dipanggil pas wayangan, tapi ternyata dipanggilnya pas almarhum Pak Didi Kempot. Oh. Keren banget. Itu kebetulan apa gimana? Kebetulan yang luar biasa tuh berarti ya? Iya, Berarti alhamdulillah. nyanyi langsung di depan maestro ya? Ya, Itu gimana tuh? Deg-degan gak sih? ya awalnya deg-degan ya, seperti ya kayak nggak percaya gitu sih. Mama Nani tuh kan nama aslinya Arda Tatu apa Arda Krisna Pratama? Tadi soalnya dikenalinnya Arda. Gak mungkin Krisna Arda Pratama. Tatu nih, karena Arda Tatu Tatu masa judul lagu. Arda luka. Arda lupa, iya. Berarti gimana nih Tante? Nama aslinya kan Arda Krisna Pratama ya Kak. Nah, terkenalnya Arda Tatu karena dia diberikan lagu sama almarhum Didi Kempot, itu judulnya Tatu, itu viralnya kan lewat lagu Tatu. Jadi dikenalnya biasa dipanggil almarhum itu Arda Tatu gitu. Itu yang melekat ya Bu ya. Iya. Jadi brandingannya Arda sekarang. Itu memang suka lagunya maestro almarhum Didi Kempot atau iseng-iseng aja sebenarnya awalnya? Iseng-iseng juga. Gimana Arda? Ya iseng-iseng sih gitu. Oh, iseng-iseng ya. Tapi setelah bertemu dengan Didi Kempot ini
Gimana? Baik gak sih dia? Ya beliau itu merakyat dan apa ya, senang menolong. Oh. Iya. Arda pernah ditolong waktu itu? Ya tuh disuruh ke dapur rekaman gitu. Oh gitu. Nah, aku juga dengar-dengar Arda ini udah masuk dapur rekaman. Kita mau penasaran juga nih, gimana caranya bisa masuk dapur rekaman, terus juga udah punya berapa album, berapa lagu ya. Tapi setelah ini pemirsa tetap di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Nah itu tuh, gak usah tepuk tangan dong kan Itu sedih, berita sedih Pak Mai. Itu sedih. Kita juga merasa sedih Pak, tapi kita nggak boleh terus-terusan sedih nih Pak. Betul banget. Karena di sini ada Arda Tattoo. Bagus banget ya, ngelesnya kayak baja ya. Ya, kayak petinju Pak. Keren banget nih. Tapi ngomongin Ardan lagi nih. Arda, ini kan waktu kemarin sempet nyanyi sama Didi Kempot nih ya. Iya. Kita lihat dulu ya, gimana waktu Arda nyanyi sama sang maestro. Almarhum. Almarhum. Nih. Ora gelem aku salah suwe sapa wonge sing patah. Ayo terus. Mripatku wis ngerti saknyatane kowe celak golek menangmu dhewe. Keren banget. Arda mau dong dicoba di sini. Coba, Lagu satu yang bait. tadi. Bait pertama coba. Kita sambil belajar nyanyi juga Ini ya. lagu Tatu juga. Arda. Satu. Itu seketik itu. Beda. Gimana sih? Kena ya. Oke. Temenan Pak sama Tattoo deh Pak. Oke, Ya, coba. Let's go. Lagu apa? Lagu yang tadi yang tadi dinyanyiin. Senajan kowe ngilang rapi so tak sawang nanging neng ati tansah kelingan manise janjimu kuwi nglarani ati. Itu tadi suaranya Arda. Sekarang mungkin kita mau dengar suara Pak Sina. Coba Pak. Oke. Tadi apa? Senajan kowe ngilang. Ya. Senajan kowe ngilang. Kurang Pak, kurang naik Pak. Senajan. Bapak kurang naik ke atas maksudnya Pak. Senajan. Udah Bapak. Ya. Suaranya Bapak Pak. suruh naik. Bukan badan Ya, Bapak tapi yang itu naik. properti. Bukan. Belum lunas. Dong. Udah. Tapi itu Ceritain dong. suaranya bagus banget Arda. Iya, ceritain Itu dong. belajarnya dari mana? Saya otodidak, tidak ada yang mengajari. Nah, Wow. bisa diceritain nggak itu gimana waktu Didi Kempot ngedenger suara Ardan itu? Ya katanya beliau itu suara saya bagus, seperti nggak ada fales-falesnya seperti itu. Ardan, kalau yang tadi tadi kan udah ada video yang kamu nyanyi lagu yang tadi Ya. bareng sama almarhum Didi Kempot. Itu kamu yang di hajatan tadi kamu ceritain atau di acara lain? Ya, yang itu yang saya ceritakan. Oh, yang di Oh yang cerita di awal tadi Pak. Yang dicerita di awal. Bu, itu sejak kapan nyanyiin lagu-lagu dari Didi Kempot itu? Kalau nyanyikan lagu dari Didi Kempot itu sekitar tahun 2016 baru-baru aja lah Kak. Kalau dulu kan awalnya dia seneng kendang ketipung, main kendang sama main ketipung. musik Iya. dulu. Main alat musik juga iya. ya? Terus gimana Mama? Dia bisa nyanyinya? Bisanya karena Kak mbok coba latihan nyanyi sambil main kendang, saya bilang gitu, dicobanya di hajatan juga, ternyata juga suaranya lumayan bagus. Ternyata emang bakat ya. Biasanya kalau orang bisa nyanyi itu bisa main alat musik tadi yang gendang. Selain alat musik gendang itu ada Ada alat musik keyboard. lain. Keyboard juga. Ya, Keyboard. Yang ngajarin siapa tuh keyboard? ya juga sendiri. Otodidak Berarti juga. emang udah bakat ini mah. Otodidak Kalau juga. otodidak Otodidak. semuanya bisa. Otodidak. Sensitifnya keren banget tuh. Tapi Mas Arda, lagu-lagunya almarhum Mas Didi Kempot itu kan tentang percintaan. Iya. Iya kan? Ya, Emang pernah mengalami cinta? 17 tahun Arda. Pernah mengalami, ya Gimana sih Bang? belum. pernah patah hati berarti? Nah, itu maksudnya. Kalau Arda sendiri suka lagu Didi Kempot itu karena liriknya atau karena aransemennya yang bikin Cihuy. telinga Iya ini benar. berdendang? Ya semuanya. Yang paling suka lagu apa sih dari Didi Kempot? Yang paling suka itu pertama ya Tattoo dan masih banyak lagi pokoknya. Udah pernah kolaborasi belum? Kembang Arda Kocapan. sama Didi Kempot. Dulu saat
almarhum masih hidup kan juga sering diajak konser gitu Kak. Oh, konser Iya. juga diajak juga. Iya. Lagu-lagunya Arda? Lagu-lagunya almarhum Didi Kempot juga. Oke. Udah berapa lagu berarti Arda sekarang? Berapa? Ya. Enggak gitu. Nggak kehitung ya? Iya. Udah berapa? Udah banyak banget ya Arda? 15 ada. 15-an ada. Wah, lumayan. 15 lagu. Iya. Oke. Bu, tapi maaf ya Bu ya, Iya. dengan segala keterbatasan Arda ini, gimana sih Ibu mengasah musikalitas dari Arda ini? Ya, saya cuman bantunya saat dia mau menghafal lagu gitu Kak, saya bantu untuk lirik-liriknya dari kata ke kata terus jadi satu kalimat. Nanti dia yang cari nadanya sendiri gitu. Tapi ada kesulitan lain nggak sih dari Arda sendiri? Kesulitan saat kamu menghafal lagu ada nggak? Mungkin harus fokus tersendiri apa ya? Nggak ada yang ganggu. Ya, Harus betul. tempat yang sepi, biasanya kayak gitu. Biar nggak ada distraksi mungkin ya. Berarti lagu-lagunya almarhum nih suka dibawa tidur juga Bu ya? Maksudnya dibawa tidur gimana pemain? Sambil didengerin Bu, sambil dengerin. Hafalin. Ya. Iya. Paling ya. Dibawa tidur udah kayak bantal tuh apa gimana itu? Ada cerita dong rekaman pertama kali masuk ke dapur rekaman gimana? Kan diajakin sama almarhum juga. Ya, pas itu tuh hari apa ya? Ya tahun itulah pokoknya itu Sabtu. hari Sabtu Tanggal itu tanggal 29 Desember 2019 Diinget loh sama dia. 19 ya. Itu kan terus awal mula ketemu awal ya. mula. Terus mau rekaman itu tidak tahu kalau mau rekaman, jadi tidak ada persiapan ya. Surprise ya Iya. Diajak dari almarhum ya. Ya. Tapi lancar Arda. Ya, alhamdulillah lancar. lancar ya. Ya udah profesional berarti dari sananya namanya bakat soalnya. Tapi kita juga mau lihat video Arda ziarah ke makam almarhum Didi Kempot. Kita lihat bareng-bareng. Nah ini waktu itu gimana nih perasaannya pas bisa datang ke makam maestro yang dulu juga sempat ngerangkul banget Arda. Ya. Ya, nggak percaya dan berulang kali saya balik-balik. Iya. Gimana? Menangis karena merasa sedih. ya. Merasa ditinggal. Seberapa sering Bu Mas Arda sering ngunjungin makamnya almarhum? Biasanya 2 bulan sekali gitu. Soalnya kan jauh juga ya Kak ya. Kalau kenalnya Arda sama almarhum itu udah berapa lama berarti? Itu cuma sekitar 4 bulan bulanan, kemarin. ya. Itu aja nggak selalu ketemu, jarang ketemunya Kak. Tapi sedekat apa sih hubungannya Arda sama almarhum? Udah seperti anak sama bapaknya sendiri. Iya. Lalu komentar Didi Kempot waktu itu, waktu nyanyi bareng itu kayak gimana Bu? Almarhum itu sangat senang, sangat bangga mau menolong Arda lewat rekaman kayak gitu. Dipesannya sama almarhum suruh belajar terus, latihan terus kayak gitu Kak. Waktu itu Arda pernah waktu sebelum almarhum meninggal ya, waktu itu pernah nggak bisa tidur juga katanya, boleh ceritain nggak? Iya. Semalaman itu tidak nggak bisa tidur, jadi itu pas puasa Ibu ya. Pas puasa, itu ya. dari malam sampai pagi tuh nggak bisa tidur dan harus mendengarkan suaranya Pak D terus. Oke. Lalu tahunya kapan itu? Ya, Pak, Tahunya pas paginya Oh, pas ada pagi. berita dari ada TV berita ya. Berarti udah punya firasat mungkin Pak Sina. Sebelum meninggal Udah itu ada sempat firasat. nggak bisa tidur dari malam sampai pagi itu. Iya. Bener-bener nggak tidur itu waktu itu. Tanggal 5 Mei. Oke, terus pas ngedenger gimana tuh Arda? Ya sedih banget lah, ya nggak percaya. Percaya tidak percaya. Iya, percaya tidak percaya. Karena udah sedekat itu juga ya hubungan Arda ya. Bu, berapa jauh sih Bu jarak rumah Arda sama kediaman Mas Didi? Itu sekitar 2,5 jam. Soalnya kan Jawa Tengah sama Jawa Timur. Oh, waktu itu, ya. 7 jam? Ya. 7 jam Bu ya? 2,5 jam. Oh 2,5 jam. Itu lewat tol. Oke, sebelum kita lanjut, ini ada fun fact Sina. dari Arda. Apa tuh? Kita lihat, katanya Arda ini takut sama kucing. Beneran Arda? Kok takut sih? Iya, geli sama bulunya. Geli Tapi nggak pernah dicakar, nggak pernah trauma dong berarti, bukan gara-gara Enggak. trauma dong. Paling hanya di apa yang dendus itu, Bu? Dia apa ya? Usir? Enggak, kayaknya di ini aja. Didekati kucing itu aja kan udah. Oh. Udah. Tapi nggak apa-apa Arda.
tamu kita selanjutnya ini ada pencinta kucing, Iya. tapi kucingnya baik-baik. Kenal sama Arda kayaknya. Pokoknya nanti Arda Mantep lah pokoknya. kenalin lah pokoknya ya. Yang penting nggak megang gitu. Enggak. Enggak. Tapi Ada baik-baik. megang. Setelah yang satu ini, kita bakal lihat pencinta kucing. Nanti juga ada kucing pastinya di sini ya, yang bakal kita lihat bareng-bareng. Ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Pemirsa Pagi-Pagi Seru, wanita bernama Amelia Zagita ini memilih meluangkan waktu, tenaga, dan hati untuk para kucing liar. Amelia mendirikan sebuah komunitas yang bernama Wonder Woman, sebuah gerakan kecil namun berdampak besar. Mami Amel, maminya kucing-kucing ini tak hanya menyelamatkan kucing liar, tapi juga menumbuhkan empati di tengah masyarakat. Pemirsa ingin tahu lebih banyak tentang maminya kucing-kucing ini? Kita saksikan langsung aja yuk obrolannya di Pagi-Pagi Seru yang pastinya seru. Ada anak-anak kucingnya mau masak, nakal. kucingnya mau masak, ya mau Iya, kepancing. Ada anak-anak nakal yang mabal sekolah. SD, SMP, dan SMA. Balikin ke mamanya aja kali ya. Dia takutnya sama mamanya ya. Mbak, Sini. Alis. Tuh, Alis sama Mami Amel. Mbak, ini pakai seragam SMP, SMA, SD ini sesuai dengan umurnya gitu? Iya. Oh, ini yang paling tua. Betul. Yang tengah-tengah Udah teenager ini. Yang paling muda. Oh, sejak kapan sih mendeklarasikan diri sebagai mami kucing? Iya. Pertama kali jadi mami kucing adalah gara-gara bebek nih. Oh, ini namanya bebek? Iya. Kucing apa bebek ini jadinya? Dari tahun 2016. Heeh. Tuh. Gimana, Mbak? Awalnya tuh aku menemukan bebek kecil di got di depan kosan aku. Wah, terus? Iya. Terus ada inisiatif buat apa ya kita bilangnya dipungut Rescue, kah? Di rescue? Iya, dipungut. Anak pungut ini jadi. Nanti netizen ada yang marah lagi. Iya. Ini emang agak-agak. Iya, jadi waktu itu 2016 aku ketemu bebek kecil, masih belum bisa makan. Jadi aku nyusuin tiap hari. Oh, masih Masih kecil berarti banget. ya? 2016 terus sekarang udah 9 tahun bebeknya. Wow. berarti Iya, dari satu jadi banyak. Terus habis itu menambah-nambah lagi tuh kayak gimana ceritanya? Iya, karena kan di Jakarta tuh kucing jalanan tuh banyak banget ya, Kak ya. Nah, ini salah banyaknya, bukan salah satunya. Iya, jadi aku tuh suka ngambilin kucing terus nanti aku sterilin. Oke. Buat kontrol populasi. Kontrol populasi. Betul. Nah, ada yang aku keep, ada yang bonding sama aku kayak bebek, Alis gitu. Nah, yang lain-lain tuh setelah steril aku kembalikan lagi ke habitatnya. Karena kan nggak mungkin semua mau dibawa pulang. Tapi Mbak Amel kalau pas kita lihat kucing-kucing di jalan, emang Mbak Amel nggak takut mereka rabies atau gimana gitu? Kan ada caranya, ada vaksinnya, ada treatmentnya gitu. Jadi setelah diambil itu mereka aku rawat, dikasih obat cacing, dikasih obat kutu, vaksin rabies juga. Oh, oke. Gitu, terus disteril. Tapi gitu. itu kan kucing di jalan banyak banget. Kan? Betul. Itu sterilisasinya yang kayak gitu-gitunya uangnya dari mana? Jadi kita bebek punya unit usaha gitu. Jadi kita jualan merchandise, perintilan kucing. Terus juga bebek punya cat hotel. Cat hotel. Iya. Oke. Nah, sebelum kita ngomong-ngomong nih, kayaknya Mama Nani mau nanya. Apa Arda mau nanya? Kayak gini Mama Arda nih. Ini Mbak, untuk suka dukanya memelihara kucing ya kan kucing itu nyakar. Nah, Iya. itu cara penanganannya gimana? Bandel. Iya sebenarnya tuh kalau pas Aman. kucing tuh sama aja karakternya kayak manusia. Ada yang ekstrovert, ada yang introvert juga gitu. Ada yang galak kayak bebek gitu. Nyakar juga nih. Tangan aku gitu. Biasanya sih kalau kucing-kucing aku sih semuanya aku sterilin ya. Kalau udah steril tuh biasanya mereka lebih calm down. Gitu. Ini kayak sekarang kan Ini tapi pemalas nih kayaknya nih, pelajar pemalas nih soalnya tadi. Iya. Yang tadi jalan-jalan. Iya itu karena masih kecil, masih SD. Ini udah izin sama guru-gurunya? udah bikin surat izin. Bolos sekolah buat syuting. Bolos nih. Baru ngambil rapot Ibu. Demi hadir di sini nih itu. Oke. Pas Ina ada fun fact gak sih? Pas Ada Bu Unik. Ada Ada Bu Unik. Boleh dong.
Fun fact-nya ini dari 2016 sampai sekarang, Hah? ini udah Sudah mensterilisasi sterilkan 15.000 sekitar 15.000 kucing. Ekor. Dan kucing masih banyak aja. Dari 15.000 tuh dihitungin berarti. Iya. Itu sebanyak itu gimana sih? Iya. Kok bisa sebanyak itu sih? Iya, karena bukan cuman aku aja kan. Sebenarnya di Jabodetabek sendiri teman-teman yang pecinta kucing tuh banyak juga. Gitu. Jadi banyak juga yang steril aku fasilitasi gitu. Iya, banyak kok teman-teman yang sayang sama kucing-kucing di jalan. Selain Wonder Woman ada berapa pecinta kucing itu ada kerjasama sesama? Iya, banyak komunitas-komunitas pecinta kucing teman-teman aku. Iya. Tapi kalau misalkan ngomongin Mbak Amel ini kita juga nggak bisa ngelewatin Bambang. Iya. Mas Bambang. Boleh diceritain nggak itu Mas Bambang itu gimana? Iya. Lupa. Ini bandel Aduh, nanti banget. nangis. Bocah SD kabur-kabur. Gimana nih, Rapot Mas ini. Bambang? Kesini kok. Iya, Mas Bambang tuh ada di logo aku tuh yang di depan tuh. Sampai ada di logo berarti memorable banget ya kan? Iya, kenapa boleh ceritain dong, Mami? Iya, Mas Bambang tuh kalau sekarang kita ngomongnya warna kayak Mas Bambang tuh kucing mujair, bener nggak? Kucing mujair, oke. Iya, Mas Bambang itu dulu beratnya 9, ya, hampir 10 kilo. Wow. Iya, besar banget. Oke, terus gimana itu awalnya? Aku ketemu Ada Mas Bambang itu tuh. Aku ketemu Mas Bambang itu 2017. Jadi setelah bebek. Tapi aku ketemu Mas Bambang udah gede, udah garong. Gitu. Terus sama aku steril, of course semua ya, vaksin lengkap. Terus si Mas Bambang itu tapi udah nggak ada sih, udah 3 tahun yang lalu udah berpulang. Iya, sakit ya, udah tua juga sih, udah usia. Kenapa emang kalau ngabarin kenapa? Sedih juga tuh, Pak. Iya. Udah yang ngurus, Pak. Masalahnya mau Arda punya pertanyaan nggak nih? Mumpung ada pecinta kucing nih. kamu kan Saya ini paling geli sama kucing ya, tapi ya berapa lama sudah merawat kucing kira-kira? Kalau ngerawat kucing sih udah dari kecil. Aku tuh di keluarga aku kayaknya nggak pernah nggak punya kucing sih, Dek. Selalu punya kucing gitu. Tapi kalau ngerawat sendiri, bener-bener sendiri ya si bebek ini gitu. Aku tadi dengerin kamu nyanyi loh, suaranya bagus banget. Iya, I'm your fans. Mantap punya fans. Siapa tahu abis Iya. ini Mas Arda mau adopsi kucing. Waduh, lah saya aja kalau ada tetangga yang punya kucing aja kakinya saya naikkan ya. Iya. Takut kamu ya, emang pernah dicakar? Enggak, tapi geli sama bulunya itu. Oh gitu. Bulunya memang Tapi tebel aku sih. geli banget ya. Masa sih? Enggak. oh ya Arda ya. Mbak Amel, aku juga pengen memperdalam gimana sih sebenarnya cara treatment ke kucing yang baik dan benar. Tapi setelah yang satu ini. Yap. Tetap di pagi-pagi seru. Pasti seru. Pasti seru. Makan yuk. Makan yuk. Soto-soto, gultik-gultik. Itu referensi buat makan siang. Kan Pak Shena, ya ampun itu kucing Loncat loh orang dia. loh. Kumis hilang, Pak. Tapi tadi Mbak Amel cerita awal mula kenapa bisa suka sama kucing, mau melihara kucing ini gimana Mbak? Awalnya lihat di jalan karena kasihan kan. Kayak ini semua kan kalau sekarang lihat kan udah bersih nih, udah cakep. Udah rapi. Awalnya pas nemu di jalan ya bentuknya nggak kayak gini. Nggak karuan ya. Nggak karuan. Kalau udah gini yang mungut bukan aku. Udah banyak ya? Udah banyak yang mungut gitu. Awalnya dari kasihan sih. Oh dari kasih. Iya. Tapi emang suka juga kan dari Suka dulu? juga. Terus Mbak Amel kan juga punya komunitas Wonder Woman. Itu mungkin diceritain Iya, juga ceritain Mbak, dong. tentang komunitas itu ke pemirsa. Mungkin pemirsa masih banyak yang belum tahu. Iya, jadi di komunitas aku tuh, jadi kita tuh ngadain steril sama vaksin kucing bersubsidi. Jadi harganya lebih murah. Berapa sih kalau Gitu. Nanti chat aja ke aku ya. Masih rahasia ya pemirsa. Iya. Terus duluan. Iya. Terus Mbak, ini kan Mbak Amel berarti punya kucing 20 lebih. Iya. Itu kan rawatnya pakai duit ya? Iya tentunya. dong. Itu pakai duit sendiri atau gimana cari donor? Iya, kan kita ada unit usaha kan. Jadi kerjasama sama dokter hewan, ngadain steril, vaksin, terus juga bikin cat hotel. Terus juga kita tuh rutin ikut event-event gitu. Kayak kemarin yang terakhir tuh IIPE kita ikut. Jadi pet events gitu kita jualan merchandise, perintilan buat mereka gitu. Nih baju-bajunya, kasur, kalung gitu-gitu. tapi sebenarnya
ada perbedaan nggak sih antara kucing liar yang diurus gitu sama kucing yang memang udah bener-bener bagus gitu kayak Scottish yang kayak gitu-gitu harus ada treatment yang beda nggak sih? Kalau menurut aku sih semua apapun itu bakal bagus kalau dirawat ya. Kucing ras pun kalau nggak dirawat juga bisa jadi jelek gitu. Apalagi kalau kucing ras kan mereka itu nggak diciptakan untuk lahir di jalan ya harusnya ya. Iya, iya. Jadi kalau misalkan kayak yang gondrong gitu terus di jalan keleleran gitu kan biasanya tuh sampai jamuran, sering lihat dong pasti kan di Jakarta kayak gitu. Kan kasihan gitu. Jadi poinnya ya kalau kita rawat mereka bakal bagus. Tapi Mbak Amel Gitu. sendiri pernah nemu kucing yang ada rasnya tinggi gitu? Banyak, aku pernah nemu American Cold yang kupingnya keriting, aku pernah nemu Sphinx, tapi matanya copot satu pas aku nemu. Iya, ada di Instagram aku. Oke. Iya. Mbak, barangkali di luar sana ada orang-orang yang lihat kucing liar yang bagus dan pengen adopt gitu ya. Adopt, Itu apa sih langkah pertama yang harus dilakukan? Nah, pertama Contohnya kan, untuk treatment ya? Iya, pertama kan kayak aku ya, jadi aku misalkan aku lihat kucing nih, aku mau adopt, aku bawa pulang. Yang pertama aku lihat dulu nih, kalau misalkan bisa aku mandiin, aku bersihin, aku mandiin. Oke, Terus berarti yang pertama dimandiin, oke. Terus udah gitu, yang penting adalah anti parasit, diberikan obat kutu dan obat cacing. Obat kutu dan obat cacing. Betul, itu dulu. Terus nanti sambil kita piara kasih makan, dilihat kalau misalnya ternyata kucingnya sehat, stabil, kita bisa vaksin. Oh. Nah, gitu. Kita bisa vaksin. Itu langkah-langkahnya ya, barangkali pemirsa di sini pengen adopt kucing di Vaksinnya luar apa gitu. aja sih kalau kucing tuh? Vaksin kucing itu ada F3, F4 sama rabies. Oh, 3 ya, Ya, yang pertama. Tapi itu gitu. lumayan mahal juga harganya, Bu. Lumayan, apalagi kalau tahun pertama itu mesti booster, jadi mesti diulang-ulang. Baru nanti tiap tahun 1 kali sekali. Oke. Gitu. Berarti Setelah nggak pernah putus tuh Mbak vaksin vaksin ya tiap tahun. Tuh, Biasanya Buni, sampai Pak ini Sina. sih sampai kucingnya umur 7 tahunan. Sering vaksin Pak. Jangan Siapin udah banyak ya kita kalau mau pelihara kucing berarti. Habis gitu bisa steril kalau vaksinnya udah komplit. Oh, Kalau Steril justru yang terakhir. iya, Oke. gitu. Nah pengen nanya ke Arda sekarang. Arda, dalam belantika musik tanah airnya bisa dikatakan. Ini gimana nih karya kedepannya bakal ada apa nih? Ya, yang apa ya? Apa Bu? Nunggu besok kemana gitu. Tetap nyanyi, tetap Ya tetap nyanyi, tetap bermusik pokoknya. Tetap berkarya ya Pak. Ya, Arda, karya. boleh dong dikasih pesan-pesan ke anak muda yang seumuran kamu di samping adanya keterbatasan tapi tetap berkarya, boleh? Ya. Silakan Arda. Buat teman-teman semuanya tetap semangat, tetap berkarya meskipun dalam keterbatasan. Jangan malu dan tetap semangat. Terakhir dong buat Mbak Amel juga pesan-pesan buat pemirsa. Buat teman-teman Pencinta semua, kucing. buat teman-teman semua, mungkin nggak semua orang kan suka sama binatang, suka sama kucing ya. Nggak suka nggak apa-apa, tapi jangan disakitin ya, yang di jalan-jalan. itu yang paling gitu. penting tuh. Iya, Mungkin kalau udah nggak suka jangan dibuang ya. iya Kan gitu. banyak tuh ya. Karena mereka tuh kan bagian dari keluarga ya kalau udah Iya. kita piara gitu, jadi mesti komit hingga akhir hayat. Gitu. Ya. Oke. Iya. Ini udah tipis nih ya. Ini aku juga udah pegang-pegang mic nih. Tapi sebelum kita tutup, ya itu makanya kita harus dengerin Arda nyanyi. Iya Ya, di dong. akhir ini. Jangan lupa besok pagi-pagi seru akan kembali di jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TV One. Pagi-pagi seru, pasti seru. Terima kasih Let's pemirsa. go. Ini silakan Kita lihat dulu. dong Arda. Bebek Ini dengerin nyanyi. bakal nyanyi apa sekarang? Mau nyanyi Pamer bojo. Pamer bojo. Jo. Pamer Bojo. Let's go.